Bab 968, hanya Dewa Pedang Wanita bergaun polos. Saat bergegas menuju ibu kota dinasti Zhou, Tornamu tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya. Memikirkan kekuatan Sander Ye yang menakutkan, kegelisahan di hatinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tanpa banyak berpikir, dia berhenti dengan tergesa-gesa, tetapi saat ini, 30 hukum penegak hukum di belakangnya sudah menyerbu wilayah ibu kota dinasti Zhou, dan saat mereka memasukinya, energi pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Bang! 30 orang langsung musnah. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan tersebut, kepala Tornamu di luar ibu kota dinasti Zhou langsung bang, dan dia diam di tempatnya. Pembunuhan kilat. Saat ini, pikirannya menjadi kosong dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di ibu kota dinasti Zhou. Mengenakan jubah Phoenix, dia sangat anggun. Orang yang datang tidak lain adalah Fanny Zhou. Fanny Zhou membuka telapak tangannya, dan 30 cincin penyimpanan emas muncul di tangannya. Dia melirik ke cincin penyimpanan, dan kemudian melihat ke Tornamu di luar tembok kota. 30 cincin penyimpanan, terima kasih anonim. Tornamu. Tornamu melihat lebih dalam ke langit di atas tembok kota dinasti Zhou, lalu berbalik. Dan langsung menghilang. Di tembok kota, Fanny Zhou melihat ke ujung langit, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu bahwa Sander Ye pasti menghadapi kekuatan yang kuat. Pihak lain tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi mereka datang untuk mengincarnya. Setelah memikirkan ini, kilatan kekhawatiran tiba-tiba melintas di mata indah Fanny Zhou. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Dia tahu bahwa kekuatan yang dihadapi Sander Ye sekarang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh dinasti Zhou. Yang bisa dia lakukan hanyalah tinggal di kekaisaran dinasti Zhou, melindungi dirinya sendiri, dan tidak menyusahkan Sander Ye. Di sisi lain, setelah Tornamu berhenti, dia berkeringat deras. 30 penegak hukum tewas seketika. Benar-benar menakutkan. Dan dia tahu betul bahwa biarpun dia masuk, dia pasti akan terbunuh seketika. Tentu saja, saat ini, dia lebih bersyukur. Kalau dia tidak mundur sekarang, dia pasti sudah mati di sana sekarang. Tornamu menoleh dan melihat lebih dalam ke arah dinasti Zhou, lalu berbalik dan pergi. Wilayah kehidupan Tianxing. Sander Ye masih bertarung mati-matian dengan dewa tertinggi itu, dan setelah puluhan tahun berjuang, meski masih ditekan oleh dewa tertinggi itu, saat ini jiwa pedang miliknya sudah tidak bisa dipatahkan lagi. Setelah puluhan tahun berjuang, jiwa pedang miliknya mengalami perubahan yang menggemparkan. Tidak hanya jiwa pedang, auranya sendiri pun mengalami perubahan yang menggemparkan. Selain itu, berbagai skill pedangnya juga sudah meningkat pesat dalam pertarungan gila ini, terutama pedang tunda. Kini, pedang tunda dia mampu menjadi ancaman bagi dewa tertinggi. Tidak tahu berapa lama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lapangan. Dalam sekejap, dewa tertinggi mundur dengan keras. Sebelum dia berhenti, Sander Ye tiba-tiba bergegas ke depannya dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. Bang! Saat cahaya pedang yang menakutkan meletus, bayangan virtual itu mundur ribuan kaki jauhnya setelah berhenti, secara bertahap menjadi ilusi. Di lapangan, Sander Ye perlahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jiwa pedang yang sangat kuat. Pada saat ini, tubuh bagian atas yang menjadi ilusi tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya dan menusuk dengan pedang. Cahaya pedang muncul. Bang! Cahaya pedang tiba-tiba pecah, Sander Ye mundur hampir 10.000 kaki, dan bayangan virtual itu menghilang sepenuhnya. Sander Ye melihat pedang jiwa di tangannya. Pedang jiwa itu retak tapi tidak patah. Senyuman muncul di sudut mulut Sander Fe. Kerja keras selama puluhan tahun sudah membuahkan hasil yang besar.
Sekarang kalau dia melawan mantan pengurus utama petugas dewa lagi, bahkan tanpa pedang King Xuan, dia yakin bisa membunuhnya. Sander Ye meninggalkan segel reinkarnasi ruang dan waktu. Begitu dia pergi, Yinia muncul di hadapannya. Sander Ye mengangguk, ya. Yinia tiba-tiba mengeluarkan sebuah buah, yaitu buah Tianxing. Dia menyerahkan buah Tianxing kepada Sander Ye, makanlah. Sander Ye mengerutkan kening, kamu belum makan. Vinia berkata, untukmu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, kalau kamu makan, itu akan lebih membantumu. Yinia menggelengkan kepalanya, kamu makan. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, setelah kamu menakannya, tingkat kultivasimu akan meningkat dan kamu bisa membantuku bertarung bersama. Yinia tiba-tiba memecahkan buah itu dengan keras dan membaginya menjadi 2, bagi setengah. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Yinia tersenyum manis. Setelah Sander Ye memakan setengah dari buah Tianxing, ekspresinya tiba-tiba berubah. Titik cahaya biru hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan energi yang sangat menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya, dan kemudian menyebar ke anggota tubuhnya, tulang, 5 organ dalam, dan paru-paru. Bang! Aura di sekitar Sander Ye tiba-tiba melonjak dengan liar. Sander Ye terkejut. Sebelumnya, harta terbaik yang dia temui adalah buah Dao abadi, tetapi dibandingkan dengan buah Tianxing ini, buah Dao abadi itu berjarak ribuan mil jauhnya. Perlu ditanam lebih banyak. Putih dan Arya pasti akan menyukai harta karun semacam ini. Sander Ye menarik kembali pikirannya, perlahan menutup matanya, dan mulai berkonsentrasi menyerap energi buah Tianxing. Yinia yang berada di sampingnya juga duduk bersila. Setelah memakan buah Tianxing, aura di sekelilingnya pun melejit dalam sekejap. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan lembut, kalau aku adalah ketua aula kedua, dia akan menebak di manakah aku berada saat ini. Saat dia berbicara, matanya berkedip. Peradaban Tianxing, aula kabinet. Perdana Menteri Mu tiba-tiba duduk. Dia menatap Torna Mu di depannya, 30 penegak hukum, semuanya tewas seketika. Torna Mu mengangguk, dengan ekspresi yang sangat serius, ya. Energi pedang itu sangat menakutkan. Perdana Menterimu menoleh untuk melihat ke arah Baltikiyu yang berdiri di samping Baltikiyu berkata dengan tenang, sepertinya kita masih meremehkan kekuatan orang di belakang Sander Ye. Perdana Menterimu memandang ke arah Baltikiyu yang tenang di sampingnya, dengan wajah yang sangat muram. Semula Sander Ye dan orang-orang di belakangnya adalah musuh bebuyutan aliansi Jalan Jahat. Peradaban Tianxing hanya perlu duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Namun kini, peradaban Tianxing sudah menjadi musuh bebuyutan Sander Ye dan yang menyaksikan pertarungan harimau adalah aliansi Jalan Jahat. Bodoh. Mata Perdana Menterimu perlahan tertutup, dan hatinya terasa sakit karena marah. Kali ini peradaban Tianxing benar-benar bodoh. Tapi tidak ada jalan lain sekarang. Kalau Sander Ye tidak dibunuh dan Yinia tidak dihukum, peradaban Tianxing pasti akan menjadi bahan tertawaan. Khususnya Sander Ye ini, pihak lain tidak hanya merampas wanita peradaban Tianxing, tetapi juga membunuh orang-orang peradaban Tianxing, dan juga merampas buah Tianxing. Bagaimana peradaban Tianxing bisa begitu dipermalukan? Tidak ada kemunduran. Perdana Menterimu menenangkan diri sejenak, lalu memandang Baltikiyu di sampingnya, ketua aula kedua, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang orang di belakang Sander Ye? Baltikiyu berkata, ada 3 orang di belakangnya, yaitu Dewa Pedang bergaun polos, ayahnya, dan seorang pria berkemeja hijau. Energi pedang di dinasti Zhou itu ditinggalkan oleh Dewa Pedang bergaun polos. Perdana Menterimu bertanya lagi, tingkat peradaban manakah itu? Baltikiyu merenung sejenak dan kemudian berkata, aku tidak tahu. Perdana Menterimu mengerutkan kening. Baltikiyu berkata dengan serius,
Aku belum pernah melawan mereka, jadi aku tidak berani membuat keputusan dengan mudah, tapi yang pasti kekuatan orang-orang itu sangat kuat. Adapun batas atasnya, aku tidak tahu. Hanya setelah bertarung baru aku bisa tahu. Wajah Perdana Menterimu menjadi gelap. Baltikiu melirik Perdana Menterimu, lalu tersenyum. Perdana Menterimu, jangan terlalu banyak berpikir. Peradaban Tianxing sudah bertahun-tahun tak terkalahkan di alam semesta, badai macam apa yang belum pernah dilihatnya. Itu hanya Dewa Pedang bergaun polos, tidak bisa membuat gelombang apapun. Aku percaya pada peradaban Tianxing. Perdana Menterimu tiba-tiba berkata, Ketua Aula Kedua, jalan jahat yang tertindas di alam semesta nyata adalah reinkarnasi jalan jahat dari aliansi jalan jahat, kan? Baltikiu mengangguk, ya. Perdana Menterimu memandang Baltikiu dan tidak berkata apa-apa. Baltikiu melanjutkan, Perdana Menterimu adalah orang yang cerdas, jadi aku akan angkat bicara. Kebencian antara kami dan Sander Ye sama seperti peradaban Tianxing dengan dia. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kedua belah pihak berjuang sampai mati. Adapun peradaban Tianxing, aku bersumpah atas nama Ketua Aula Pertama Jalan Jahat bahwa aku benar-benar tidak mempunyai rencana menjebak kalian. Kalau ada, Ketua Aula Pertama Jalan Jahat akan mati tanpa tempat pemakaman. Perdana Menterimu melirik Baltikiu dan berkata dengan tenang, kenapa Ketua Aula Kedua tidak bersumpah atas nama sendiri? Baltikiu tersenyum dan berkata, Perdana Menterimu, aku tahu bahwa kamu dan beberapa orang berkuasa di peradaban Tianxing sangat tidak puas dengan aku dan berpikir bahwa aku berkomplot menjebak kalian. Tapi coba pikirkanlah, Yinia mengikuti Sander Ye, itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Perdana Menterimu terdiam. Baltikiu melanjutkan, mereka berdua ingin kawin lari. Bukan aku yang menghasutnya, kah? Perdana Menterimu menggelengkan kepalanya, Ketua Aula Kedua, kamu dan aku tahu betul apakah ada jebakan. Di dunia ini, seringkali kita tidak membutuhkan bukti dan logika, bukan? Baltikiu terdiam. Perdana Menterimu melanjutkan, tentu saja, hal-hal ini tidak ada artinya sekarang. Kita harus bekerja sama untuk menyingkirkan Sander Ye dan orang-orang di belakangnya. Baltikiu tersenyum dan berkata, jawaban yang benar. Perdana Menterimu duduk lalu berkata, ada dua cara saat ini. Pertama, kirim orang lagi ke dinasti Zhou untuk menangkap wanita Sander Ye. Kedua, temukan Sander Ye. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Baltikiu, Ketua Aula Kedua, pilih salah satu. Baltikiu tersenyum pahit, aku tidak cukup kuat, aku tidak akan pergi ke dinasti Zhou. Aku akan membantu kamu menemukan Sander Ye. Perdana Menterimu menatap Baltikiu, Ketua Aula Kedua tidak cukup kuat. Bukankah sengaja menyembunyikan kekuatan? Baltikiu berkata, dengan kekuatan aku hampir tidak bisa melindungi diri aku sendiri. Apalagi dibandingkan dengan peradaban Tianxing, kekuatan aku sungguh tidak berarti. Perdana Menterimu tidak berkata apa-apa, tapi matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Setelah berhadapan dengan Ketua Aula Kedua, dia semakin merasa bahwa Ketua Aula Kedua ini tidak sederhana. Baltikiu tidak menjelaskan apapun. Dia berdiri, berjalan ke pintu aula, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah memikirkan kemana Tuan Muda Ye ini akan pergi selama ini. Awalnya, aku pikir itu adalah wilayah Laut Tianxing, bagaimanapun juga, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, tetapi akhir-akhir ini aku memikirkan sebuah pertanyaan, apakah wilayah Laut Tianxing adalah tempat paling berbahaya bagi Tuan Muda Ye? Di sampingnya, Perdana Menterimu tiba-tiba duduk. Dia menatap Baltikiu, wilayah kehidupan Tianxing. Baltikiu menggelengkan kepalanya. Perdana Menterimu mengerutkan kening. Baltikiu menyipitkan matanya sedikit, dia seharusnya berada di wilayah kehidupan Tianxing sebelumnya, tetapi sekarang, dia seharusnya tidak lagi berada di wilayah kehidupan Tianxing.
Tempat apa yang paling aman? Tempat yang sudah digeledak oleh peradaban Tianxing. Perdana Menterimu tertegun, wilayah Laut Tianxing. Balti Qiu menatap ke langit dengan mata tegas, dia pasti berada di wilayah Laut Tianxing. Bersambung.